Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk siapapun yang merayakan ulang tahun pada saat menonton tayangan ini. Berkat berlimpah tercurah bagi Anda di setiap langkah hidup kita. Haleluya. Shalom saudara terkasih, senang sekali berjumpa kembali dengan saya Hana dalam tayangan N153 episode ke-8. Siapa yang tidak suka merayakan ulang tahun atau siapa yang tidak suka menghadiri pesta ulang tahun? Pasti semuanya suka. Tapi ada satu hari ulang tahun yang tidak satu orang pun ingin merayakannya, bahkan kalau bisa tidak pernah terjadi di dalam dunia ini. Apakah itu? Hari ulang tahun COVID-19. Tidak terasa ya, hampir satu tahun, bulan depan itu 1 tahun kita merasakan kemelut global ini. Dan semua kalau bisa di reset kembali waktu ini, itu tidak akan pernah mau kita alami dari awal tahun kemarin Maret 2020 ya. Nah, tema kita saat ini seputar tentang hari ulang tahun, yaitu don't say HBD, tapi katakan HUT. Wow, HBD, HUT, bukankah maknanya sama tentang hari ulang tahun? Sebelum kita membahasnya dan mencermatinya bersama, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari-hari yang boleh kami lalui di dalam setiap langkah hidup kami. Kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu luar biasa kami rasakan dalam setiap hidup kami. Dalam apapun yang terjadi, kami boleh merasakan, kami boleh melihat selalu ada alasan untuk bersyukur kepadamu. Bapa, saat ini kami ingin mencermati akan firman-Mu ya Bapa, berkati kami. Berikan kami hati yang selalu mau diajar, berikan hati seorang murid kepada kami, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita, dan itu boleh menuntun setiap langkah hidup kami di kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah hikmat-Mu kepada hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga hanya kata-kata-Mu saja yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Wow, di sini banyak anak-anak, dan tidak mengapa karena Tuhan Yesus pun mencintai anak-anak. Biarkanlah mereka bersukacita pada masanya. Haleluya. Mari kita buka dalam Yohanes 21 ayat 14 sampai 17. Yohanes 21 ayat 14 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, murid yang begitu antusias dalam setiap kegerakan pelayanan Tuhan Yesus, namun sudah menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 kali. Namun masih tetap dipercayakan
sebuah tugas yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apa yang membuat Yesus begitu peduli dengan Petrus dibandingkan dengan murid-murid lainnya? Tidak ada pembedaan di antara mereka. Yesus begitu mengasihi mereka semuanya. Namun perasaan bersalah yang ada di dalam diri Petrus akibat penyangkalannya sebanyak 3 kali itu yang membuat Yesus merasa perlu melakukan sesuatu untuk Petrus. Inilah hebatnya Tuhan kita. Dia memperlakukan kita secara personal sebagai seorang pribadi yang unik, yang berbeda satu dengan lainnya dan tidak disamaratakan. Seperti kita ketahui bahwa Petrus melakukan penyangkalannya sebanyak 3 kali. Dan ini tidak dilakukan dengan ketidaksengajaan. Petrus melakukannya dengan kesadaran penuh. Bahkan dia sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkali Yesus 3 kali. Mari kita reka ulang ya adegan bagaimana proses penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus dari kitab-kitab yang mencatatnya. Dari data reka ulang yang telah kita cermati bersama, dapat kita ketahui bahwa Petrus telah sampai ke titik rasa bersalah yang sangat mendalam. Dan Yesus tahu akan hal itu, karenanya dia harus melakukan sesuatu untuk Petrus. Bukankah salah satu tujuannya naik ke atas salib adalah untuk merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, termasuk rasa bersalah yang sangat mendalam yang jika tidak ditindaklanjuti akan membuat seseorang tenggelam dalam depresi, dan itu membuka celah untuk iblis menyeretnya ke dalam komunitasnya nanti, yaitu api neraka. Inilah yang mungkin terjadi dalam misteri kematian Yudas Iskariot. Saya katakan kemungkinan karena hanya Tuhanlah yang tahu secara pasti akhir dari eksistensi kehidupan Yudas Iskariot. Itulah sebabnya Yesus perlu menyebut nama Petrus secara spesifik melalui malaikat yang bertemu dengan para wanita yang mengunjungi kuburannya setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus perlu mengadakan encounter, perjumpaan pribadi secara pribadi. Ini sangat perlu dilakukan oleh Yesus kepada Petrus sebelum dia kembali ke sorga. Rasa bersalah ini sangat membekas di dalam sanubari Petrus. Lihat saja dalam kisah 153 ekor ikan yang terjaring dalam jalan mereka. Pada awalnya Petrus begitu antusias mau menghampiri Yesus. Dia berenang dengan menggunakan pakaiannya. Tapi saat hampir tiba di dekat Yesus, dia kembali ke perahu berlindung di balik kebersamaan dengan para murid lainnya. Atau dalam kisah-kisah penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, Yesus hadir di sana dan Petrus tidak berkomentar satu kata pun. Mengapa Petrus bersikap demikian? Di mana Petrus yang begitu antusias berkata bahwa sekalipun iman mereka tergoncang, aku tidak akan tergoncang imannya. Petrus hanya diam dan tergugu. Benar, rasa bersalah itu yang mengubahkan Petrus dari yang antusias menjadi seorang yang galau merana. Setelah sarapan, Yesus masuk ke agenda on-site meeting berikutnya, yaitu encounter pribadi dengan Petrus. Saya yakin pada saat sarapan itu suasana sudah kondusif, suasana damai sudah tercipta, karena tidak mungkin orang sarapan dengan orang yang tidak disukainya. Bisa rusak mood sepanjang hari kalau kita sarapan dengan orang yang tidak kita sukai. Nah, lanjut. Di sisi lain, kalau tadi Yesus menunggu waktu yang tepat, di sisi lain Petrus justru merasakan kegalauan yang sangat-sangat mendalam. Dia merasa rasa bersalah yang sungguh luar biasa. Dia mungkin bertanya dalam hatinya atau berpikir dalam hatinya, aduh, mungkin Yesus akan marah sungguh-sungguh luar biasa kepada saya. Saya malu. Mungkin saja Yesus akan mencoret
nama saya dari daftar para murid. Tapi justru yang terjadi di luar prediksinya Petrus. Yesus mengajukan 3 pertanyaan untuk mengcounter 3 penyangkalan yang sudah dilakukan Petrus. Dan Yesus melakukannya dengan sangat luar biasa. Tidak ada kata yang dapat melukiskan apa yang dilakukan Yesus saat itu. Dia melakukannya dengan sungguh lembut, sungguh-sungguh luar biasa, sehingga pemilihan katanya juga dilakukan dengan cermat, teliti, dan seksama, sehingga itu dapat menolong Petrus untuk melalui masa pemulihannya, untuk dapat dipulihkan kembali secara total. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata, Simon anak Yohanes. Dia tidak berkata, hai Kefas atau hai Petrus, tapi dia berkata, Simon anak Yohanes. Kalau Kefas atau Petrus artinya batu atau batu karang, sedangkan kalau Simon berarti Tuhan mendengarkan, dan Yohanes artinya kasih karunia. Dapat dilihat bagaimana Yesus melakukan pemulihan dengan sungguh detail. Dia tahu saat itu bahwa Petrus sedang dalam kondisi yang sangat-sangat down. Dia tahu Petrus mengalami situasi yang sangat luar biasa, tidak enak. Jadi dia juga melakukannya dengan sangat hati-hati. Dia menjaga agar kaca ini tidak pecah setelah retak, tapi justru dia memolesnya sehingga kaca ini tidak retak lagi. Sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Luar biasa. Dan Yesus mengajukan pertanyaan bukan, Petrus, apa yang sudah engkau lakukan untuk menebus rasa bersalah kamu? Tidak, dia justru melakukan tepat di titik masalah sentralnya, yaitu apakah engkau masih mengasihi aku, Petrus? Apakah engkau masih mengasihi aku, Petrus, lebih daripada pekerjaanmu? Apakah engkau masih mengasihi aku lebih dari para murid mengasihi aku? Apakah engkau lebih mengasihi aku lebih daripada kasihmu kepada para murid yang lain? Alasan Yesus untuk mengajukan pertanyaan kepada Petrus dalam hal penyangkalan Petrus adalah kasihnya. Apakah Petrus masih mengasihi Yesus lebih dari semuanya itu? Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, Yesus mengajukan ketiga pertanyaannya dengan 2 kata agape dan 1 kata filio. Sedangkan Petrus menjawab 3 pertanyaan Yesus dengan 3 kata filio. Petrus mengakui bahwa dia tidak sempurna mengasihi Yesus. Petrus mengakui dengan segala kerendahan hatinya, kejujurannya, ketulusannya, bahwa dia tidak mampu mengasihi Yesus seperti yang dia katakan dulu, bahwa dia rela mati untuk Yesus, bahwa dia tidak akan terguncang imannya seperti yang lain. Justru karena kejujurannya, justru karena kerendahan hatinya, ketulusannya dalam pengakuannya, Petrus mengalami pemulihan. Petrus mengalami encounter pribadinya dengan Yesus, sang juru selamatnya, dan hasilnya Petrus dipulihkan. Sungguh luar biasa. Heidelberg dalam penulisan penafsirannya tentang Injil Yohanes pada halaman 335 mengatakan, karena Petrus sudah melakukan penyangkalannya di hadapan orang banyak, maka Yesus mengampuni dan menabiskannya kembali ke dalam pelayanan di hadapan orang banyak, di hadapan para murid lainnya. Setiap pertanyaan diikuti dengan instruksi, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang membuat instruksi ini begitu penting sehingga Petrus harus menjalani proses pemulihan dan encounter-nya secara pribadi dengan Tuhan Yesus sebelum
melaksanakan instruksi yang diberikan Tuhan Yesus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita lihat, kalau kita cermati pada ayat 15, 16, dan 17, ternyata kata gembalakanlah itu menggunakan dua kata yang berbeda. Pada ayat 15 dan 17 menggunakan kata boske yang artinya beri makan. Pada ayat 16 menggunakan kata poimaine yang artinya lebih kepada tugas gembala secara keseluruhan. Jadi artinya sangat penting Petrus melalui proses pemulihannya dulu sebelum dia membantu domba-domba yang dipercayakan Yesus kepadanya untuk menjalani melalui proses pemulihan yang harus mereka lalui. Bagaimana dia dapat menguatkan domba-domba yang dipercayakan kepadanya kalau dia sendiri tidak menguatkan dirinya? Bagaimana dia membantu mereka untuk menjalani hari-hari mereka dengan pertolongan Tuhan kalau dia sendiri adalah merupakan kaca yang retak, kaca yang hampir pecah? Bagaimana dia dapat menolong domba-domba yang dipercayakan kepadanya kalau hatinya sendiri terkoyak oleh rasa bersalah yang dia alami? Bagaimana dia dapat menghantar domba-dombanya kepada tahta kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus? Padahal setiap domba tidak memiliki kondisi yang sama. Setiap domba memiliki tingkat level iman yang berbeda. Jadi harus satu demi satu diberi makan. Harus satu demi satu digembalakan. Ini yang membuat Petrus harus menjalani proses pemulihannya terlebih dahulu. Adakah saat ini kita berada di posisi Petrus yang merasakan perasaan bersalah yang mendalam akibat apa yang sudah kita lakukan yang melukakan hati Tuhan kita Yesus Kristus? Adakah itu membuat kita merasa tidak layak untuk hadir di gereja atau membuat kita menghindari pertemuan-pertemuan ibadah kita? Jangan pernah larut dalam kondisi seperti ini. Menyadari dosa adalah langkah awal yang baik, tapi diperlukan langkah selanjutnya, yaitu membereskannya bersama dengan Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, akui dosa itu, dan terimalah karya penebusan yang sanggup mengampuni dosa kita. Menerima karya penebusan Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan setelah itu kita dapat bertumbuh berbuah bagi kemuliaannya Tuhan Yesus Kristus. Saat jatuh, cepat bangkit. Jangan pernah mau tenggelam. Seperti Petrus yang berkata dengan cepat, Tuhan tolong aku, saat dirasanya mau tenggelam. Padahal sebelumnya dia sudah berjalan di atas air. Yang dilihat bukan berapa kali kita jatuh, tapi seberapa kali kita mau bangkit dari kejatuhan. Yang menentukan posisi akhir hidup kita adalah posisi kita di garis akhir. Apakah kita segaris dengan Tuhan kita Yesus Kristus ataukah kita di seberang Tuhan kita Yesus Kristus? Ini bukanlah permisif untuk melakukan tindakan dosa. Kasih karunia diberikan Tuhan dengan selimpahnya bukan untuk disia-siakan, tapi untuk dihargai karena sangat mahal harganya, sehingga tidak ada satupun yang sanggup membelinya. Sehingga diberikan secara gratis, namun gratis bukan berarti murahan. Atau kita seperti murid Tuhan Yesus yang lain yang mendukung Petrus untuk melalui proses pemulihannya dengan Tuhan Yesus. Saat kita melihat saudara seiman kita terjatuh ke dalam dosa, janganlah kita melemparkan segudang dakwaan kepadanya, membicarakannya di belakang, menggosipkan dia, tapi doakanlah dia. Karena tanpa didakwa, tanpa penghakiman pun, dia sudah mengalami rasa depresi yang luar biasa dengan perasaan bersalahnya yang menekan dia. Dakwaan, gosip atau penghakiman akan membuat dia jauh dari hadirat Tuhan, membuat dia semakin terhilang, semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Mari kita doakan dia, kita rangkul dia dan membawa dia kepada Tuhan kita Yesus Kristus sehingga dia mengalami pemulihan seperti Petrus.
Apakah kita diangkat sebagai hakim oleh Tuhan untuk menghakimi sesama kita? Ataukah kita merasa diri kita sudah benar, sudah sempurna, sehingga kita menghakimi mereka? Bukankah mereka justru membutuhkan gereja? Mereka justru membutuhkan pertemuan-pertemuan ibadah yang menguatkan mereka, yang menyucikan mereka dari segala kejahatan mereka. Gereja adalah bengkel kehidupan mereka untuk mengalami pemulihan kehidupan. Pertemuan-pertemuan ibadah adalah merupakan tempat servis rohani mereka, sehingga mereka boleh melihat tahta kasih karunia Tuhan yang begitu penuh kasih, sehingga mereka dipulihkan, mereka mau mengakui dosa mereka, mereka mau meninggalkan dosa mereka, mereka mau berkomitmen untuk berjalan bersama Yesus. Jangan pernah mengingat hari-hari di mana kita pernah berbuat dosa atau menghakimi orang lain berdasarkan perbuatan dosa yang pernah mereka lakukan di masa lampau dan menggosipkannya. Don't say HBD, hari buat dosa, tapi katakan HUT, hari untuk Tuhan, sehingga kita selalu mengingatkan diri kita, orang lain, dan orang di sekitar kita bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, sehingga kita mendedikasikan seluruh kehidupan kita, langkah kita tiap saat, tiap detik hanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas firman-Mu yang boleh kami terima saat ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu ajaib, luar biasa dan dahsyat. Ajar kami untuk menghargai kasih-Mu dengan mendedikasikan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu selalu. Ajar kami untuk selalu melangkahkan kaki kami hanya di dalam karya-Mu, sehingga kami memancarkan terang-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara Indonesia sehingga persatuan dan kesatuan selalu ada di dalam bangsa kami, dan NKRI dan Pancasila selalu eksis dalam bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah Bapak Joko Widodo dan jajaran stafnya dari pusat sampai daerah. Berikanlah hikmat, kesehatan, dan karisma untuk dapat memimpin Indonesia menuju Indonesia maju. Segala yang coba mengganggu jalannya pemerintahan Bapak Joko Widodo, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa juga kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami musibah kebanjiran. Berikanlah kekuatan dan perlindungan-Mu sehingga mereka dapat melalui kondisi ini dengan kekuatan yang daripada-Mu. Juga bagi para tenaga medis kami mohonkan berkat-Mu atas mereka sehingga mereka dimampukan untuk dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami juga menyerahkan semua gereja-Mu yang ada. Berikanlah kesatuan untuk bergandengan tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kami menyerahkan semua umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu yang luar biasa. Berikanlah kekuatan kepada mereka untuk dapat menjalani keseharian mereka dengan pertolongan-Mu. Kami terlampau yakin bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber jawaban bagi setiap masalah kami, dan kami yakin Engkau jauh lebih besar dari setiap masalah kami. Terima kasih Bapa, kami yakin Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan kemuliaan dan kekayaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.